Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Angkatan 2018 akan memaparkan tahap-tahap mediasi. Kami dari kelompok 4, saya M. Heru Sapriyadi. Saya Anjani Sitarmintia sebagai penggugat. Saya Rina Putri Angelina sebagai tergugat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar Mbak. Sebentar ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mbak, silakan dulu. Baik, di sini kan dikarenakan pihak penggugat dan tergugat sudah datang, langsung kita mulai ya. Selamat siang Ibu-ibu dan yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya M. Heru Sapriyadi. Di sini saya sebagai mediator yang telah Ibu pilih. Selanjutnya kepada Ibu-ibu, sebelum kita mulai tahap mediasi kita pada siang hari ini, ada baiknya Ibu-ibu memperkenalkan identitas Ibu masing-masing atau memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Anjani Sitar. Jadi saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Rina Putri Angelina sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, perkenalan sudah selesai. Nah, di sini dikarenakan Ibu-ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung mulai saja. Yang pertama itu saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Ibu tempuh saat ini tidak lagi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur yang di luar pengadilan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator adalah sebagai pihak netral. Artinya di sini saya tidak memihak antara Ibu Rina dan Ibu Anjani. Di sini saya sebagai fasilitator saja yang memfasilitasi ibu-ibu dalam mediasi ini. Adapun kesepakatan yaitu putusan itu berdasarkan kesepakatan yang mana yang pada akhir nanti akan kita sepakati bersama. Dikarenakan ibu-ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu mediasi. Mediasi adalah suatu proses yang ditempuh oleh ibu-ibu yang ditempuh di luar jalur pengadilan, yang di sini bagaimana putusnya itu berdasarkan kesepakatan dari ibu-ibu. Di sini proses mediasi sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Dalam pelaksanaan mediasi ini kita juga mengenal ada prinsip-prinsip mediasi, yaitu pertama imparsial. Imparsial itu artinya saya netral, tidak memihak Ibu Rina ataupun Ibu Anjani. Nah, di sini itu sifat mediasi itu keputusannya itu sama saya bilang tadi, kita putusannya itu berdasarkan kesepakatan dari ibu. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi. Yang pertama itu mendengarkan keterangan dari para pihak. Yang kedua itu mencari kesalahpahaman. Yang ketiga itu masuk ke tahap negosiasi. Keempat mencari solusi. Dan kelima persetujuan para pihak. Keenam kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi. Yang pertama itu, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan ketika sedang berbicara. Dan yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang, baik secara kata-kata maupun fisik. Dan yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Dan keenam, tidak merekam isi pembicaraan saat mediasi sedang berlangsung. Baiklah, apakah para pihak setuju dengan tata tertib ini? Saya setuju Pak. Jika begitu, bagaimana jika kalau kita mulai mendengarkan keterangan dari penggugat? Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kronologi yang terjadi Pak. Jadi begini. Saya adalah seorang pengepul dua atau token dua yang berasal dari Pakai Alam, Pak. Kebetulan pertemuan antara saya, penggugat dan pihak tergugat ini bertemu melalui media sosial di grup yang bernama Niaga Usaha. Nah, di sana kami bertemu dan melalui sosmed itu kami berbincang-bincang mengenai usaha yang saya rintis. Usaha yang saya rintis ini kebetulan di bidang buah-buahan, dan kebetulan juga pihak tergugat merupakan salah satu agen buah di salah satu pasar yang ada di Kota Bengkulu ini. Lalu setelah berbincang-bincang melalui sosial media tersebut, pihak tergugat tertarik untuk mengadakan bisnis kerjasama dengan saya, Pak.
Namun untuk memastikan hal ini, saya bernegosiasi dengan pihak tergugat agar pihak tergugat dapat melihat langsung ke pagar alam bagaimana kondisi buah-buahan yang saya punya, Pak. Seiring berjalannya waktu, si tergugat ini datang ke pagar alam untuk melihat buah-buahan yang saya punya, dan ternyata pihak tergugat setuju dan langsung ingin membuat suatu kesepakatan melalui suatu perjanjian kerjasama jual beli antara saya dan pihak tergugat. Nah, perjanjian tersebut kami tuangkan dalam naskah tertulis. Nah, dalam naskah tertulis itu kami membuat kesepakatan, diantaranya ada perjanjian mengenai sistem pembayaran. Lalu kesepakatan tersebut pembayaran itu dilakukan dalam 1 minggu sekali, di mana setiap saya mengirimkan buah ke pihak tergugat, maka di saat itu pihak tergugat akan melakukan pembayaran kepada saya, Pak. Namun sudah 3 bulan terakhir ini, Pak, pihak tergugat tidak sama sekali melakukan pembayaran kepada saya, yang dimana itu di luar dari perjanjian yang telah kita sepakati, Pak. Saya juga sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali kepada pihak tergugat. Namun somasi tersebut tidak ada itikat baiknya dari pihak tergugat. Tidak diindahkan apa yang saya berikan somasinya itu, Pak. Nah, maka itu saya ingin meminta melakukan perkara ini, penyelesaian ini melalui mediasi. Seperti itu, Pak. Jadi di sini awal mula pertemuan antara bisnis ibu ini melalui media sosial. Iya, benar, Pak. Nah, di sini ibu menduga bahwa pihak tergugat ini telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat itu. Iya, benar, Pak. Benar sekali. Itu, Pak. Di sini artinya ibu menduga bahwa pihak tergugat ini telah lalai dalam melakukan wan prestasi dalam perjanjian tersebut. Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Anjani, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Rina Putri untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Anjani tadi. Silakan. Ya baiklah Pak, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya dalam hal ini bukan saya tidak mau melakukan pembayaran, namun dikarenakan dalam hal ini orang-orang yang bekerja sama dengan saya juga mengalami kemacetan, Pak. Seperti yang pertama, akhir-akhir ini kurangnya pembelian di pasaran. Kemudian dampak cuaca dikarenakan musim hujan, banyak sekali yang enggan pergi datang ke pasar, Pak. Dari kedua hal tersebut merupakan alasan yang melatar belakangi saya terlambat dalam melakukan pembayaran tersebut. Nah, tadi itu kan terdapat beberapa faktor yang Ibu bilang, alasan yang Ibu bilang untuk penghambat pembayaran itu. Nah, di sini apakah Ibu sudah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Ibu Anjani bahwa Ibu telah melakukan pembayaran? Apakah sudah Ibu lakukan proses-proses tersebut? Silakan. Maaf, Pak, dalam hal ini saya tidak mendapat konfirmasi apapun dari pihak tergugat. Itu merupakan suatu kelalaian menurut saya, Pak. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu. Sebelumnya saya sudah memberi konfirmasi kepada salah satu karyawan Ibu pada pengantaran ke-11. Saya tidak tahu apakah perihal tersebut sudah disampaikan kepada salah satu karyawan Ibu kepada Ibu. Tapi kan dalam hal ini yang melakukan perjanjian kerjasama ini kan antara saya dan Ibu Rina. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali kepada pihak manapun ataupun karyawan saya. Seharusnya Ibu memberi konfirmasi itu kepada saya, bukan dengan karyawan saya. Itu menurut saya sudah melanggar kode etik dalam perjanjian. Maka atas dasar itu saya mengklaim bahwa Ibu telah lalai dalam kerjasama ini dan tidak ada etikat baik sama sekali dari Bu Rina. Saya pikir Bu, dalam hal ini setelah saya menyampaikannya kepada salah satu karyawan Ibu, saya beranggapan bahwa itu telah disampaikan kepada Ibu sehingga Ibu maklumi keterlambatan saya, Bu. Tapi setelah itu saya selalu menghubungi Bu Rina, menghubungi handphonenya, tapi selalu tidak aktif dan tidak dapat dihubungi. Saya makin curiga, Pak, dengan Ibu Rina. Kenapa dia seperti itu? Padahal saya sudah mencoba menghubungi. Sebelumnya saya minta maaf kepada Ibu, tapi mungkin kurangnya komunikasi antara kita. Sedangkan HP saya sedang mengalami kerusakan total, Bu, sehingga saya mengonfirmasi melalui salah satu karyawan Ibu.
seharusnya tidak ada alasan apapun untuk tidak mengkonfirmasi apapun kepada saya, apalagi itu kan merupakan suatu hal yang penting. Kita sama-sama bergelut di bidang usaha bisnis, dan Anda pasti tahu apa rasanya di posisi saya saat ini. Dan juga karyawan saya tidak ada konfirmasi apapun kepada saya. Itu membuat saya bingung dan kecewa sebenarnya, Pak. Di sini saya menyampaikan asumsi saya terkait apa yang Ibu Rina dan Ibu Anjani sampaikan ya. Di sini tuh nampaknya ada miskomunikasi antara Ibu Rina dengan Ibu Anjani. Nah, di situ saya akui di sini tuh bukan saya membela Ibu Anjani ataupun Ibu Rina. Nampaknya di sini tuh terjadi kelalaian yang disampaikan oleh Ibu Rina, dikarenakan dari proses seperti memberikan informasi kepada Ibu Anjani itu melalui karyawan. Menurut saya tidak logis, karena berdasarkan perjanjian sendiri itu kan antara Ibu Rina dengan Ibu Anjani kan yang melakukan perjanjian itu yang pertama. Dan yang kedua itu, apabila kita melakukan suatu perjanjian, hendaklah perjanjian yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita setujui. Baik Ibu Rina, silakan Bu, apa yang tanggapan Ibu? Baik, saya minta maaf kepada Ibu Anjani dan saya mengakui bahwa saya lalai dalam perjanjian ini, Bu. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekarang kita sudah mendengar keterangan dari Ibu Rina. Silakan untuk Ibu Anjani. Ya, saya memaafkan atas kelalaian tersebut. Namun sebelumnya yang ingin saya tanyakan, kapan saudara tergugat akan melunasi sisa pembayaran tersebut? Nah, di sini kan kita sudah mendengar keterangan dari Ibu Anjani bahwa Ibu Anjani telah memaafkan kesalahan Ibu. Namun di sini yang menjadi titik fokusnya itu kapan Ibu akan melakukan pembayaran tersebut. Untuk pembayaran tersebut akan saya lakukan 1 minggu ke depan, Pak. Gimana tuh? Baik, saya terima dan saya tunggu dalam 1 minggu ke depan. Namun untuk memastikan hal tersebut, saya ingin melakukan perjanjian di atas materai agar tergugat tidak dapat lagi melakukan kelalaian atau tidak dapat lalai dalam memenuhi prestasi tersebut, Pak. Jadi saya ingin melakukan suatu perjanjian lagi untuk melunasi sisa pembayaran tersebut dalam 1 minggu ke depan, Pak. Gimana Bu? Dalam waktu 1 minggu ke depan itu apakah kira-kira cukup atau gimana? Di sini saya tidak membebankan Ibu. Apabila cukup katakan cukup, apabila tidak katakan tidak. Soalnya di sini kita mencari kesepakatan agar tidak membebankan Ibu nantinya. Iya, Pak. Saya akan berusaha melunasi dalam waktu 1 minggu baru. Iya, Pak. Gimana Bu? Sesuai dengan apa yang saya minta barusan ke depan, tapi dengan syarat perjanjian di atas materai. Di sini waktu yang diminta 1 minggu, berarti kita sepakat pembayaran tersebut dilaksanakan 1 minggu dengan syarat bahwa Ibu Anjani itu setuju apabila pembayaran ini tuh dibuat berdasarkan perjanjian lagi bahwa dalam waktu 1 minggu ini Ibu akan melunasi uang tersebut. Tujuannya itu agar sama-sama tidak lalai dalam menjalankan prestasi lagi. Gimana, setuju? Iya, saya setuju, Pak. Baik, untuk saudara tergugat sudah disepakati ya mengenai pembayaran itu kapan. Sekarang saya tanya ke kalian, apakah kalian akan melanjutkan kerjasama yang kalian di sini ya? Dan bersediakah saudara memaafkan kesalahan tergugat atas perbuatannya selama ini? Silakan Bu. Iya, kalau saya sudah memaafkan kesalahan dari pihak tergugat, dan apabila pihak tergugat masih sanggup untuk bekerja sama, saya akan melanjutkan perjanjian tersebut dengan syarat tidak ada lagi hal seperti ini terjadi ke depannya, Pak. Setuju? Saya setuju, Pak. Nah, di sini kita sudah menemukan titik temu ya di antara proses mediasi ini. Nampaknya dalam hal ini kita sudah menemukan akhir dari masalah ini. Dalam hal ini kita sepakat bahwa kasus ini kita anggap selesai. Namun meski demikian, dalam hal ini untuk saudara tergugat merupakan pelajaran bagi Ibu agar tidak lalai dalam melakukan kontestasi. Di sini dikarenakan kasus ini saya anggap selesai dan kita sudah menemukan titik temu untuk Ibu Rina dan Ibu Anjani, silakan bersalaman terlebih dahulu supaya tetap menjaga tali silaturahmi. Sebentar, saya ambil surat perjanjian dulu.
Gimana silakan ya untuk melakukan prestasinya selama 1 minggu ke depan. Terima kasih Pak. Oh ya, sama-sama. Izin. Ya. Ya, ya.